Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik berjudul Dread. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah universitas yang berada di suatu kota. Setelah itu terlihat seorang mahasiswa bernama Stephen yang sedang nyantai di belakang kampus. Di dalam lorong yang sama, ia diajak ngobrol oleh mahasiswa lain bernama Kuwait. Ternyata Kuwait adalah mahasiswa satu angkatan dengan Stephen, tapi bedanya Kuwait mengambil jurusan filsafat. Sedangkan Stephen menempuh pendidikannya dengan mengambil jurusan sinematografi. Mereka pun saling ngobrol satu sama lain sampai-sampai obrolan mereka berlanjut di sebuah kafe. Kuwait yang menjalani pendidikan di dunia filsafat tentunya sangat berkaitan dengan ilmu yang mempelajari cara berpikir. Maka dari itu, ia bertanya kepada Stephen, "Kak, ada satu hal yang paling kamu takuti sampai sekarang di pikiranmu?" Tanpa ragu Stephen bercerita bahwa ia mempunyai seorang kakak, dan kakaknya mengalami kecelakaan mobil saat Steph berusia 15 tahun. Dari kejadian itu ia sangat trauma untuk berkendara menggunakan mobil. Pada malam hari Kuwait sudah berada di dalam rumahnya dan bersiap diri untuk beristirahat. Tapi sebelum itu Kuwait tidak pernah lupa untuk mengkonsumsi obat penenang sebelum ia tidur. Tentunya ada alasan tersendiri kenapa ia wajib minum obat sebanyak itu. Saat ia masih kecil, ada orang misterius yang menghampiri rumahnya dan meminjam sebuah telepon kepada ayahnya. Tapi karena tidak kenal, ayahnya berkata tidak ada handphone di sini dan mengusir orang itu secara perlahan. Sialnya, pria itu malah langsung menendang ayahnya Kuwait dan membunuhnya dengan kapak di rumahnya sendiri. Nasib yang sama juga menimpa ibunya Kuwait dan harus secara tragis di tangan orang misterius. Pria yang tidak diketahui siapa namanya ini, benar-benar brutal dan tidak ada belas kasih sama sekali. Hanya saja, momen mengerikan itu membuat pikiranku suka berhalusinasi dan terngiang-ngiang sampai ia bujang. Esok harinya, Stephen berkunjung ke salah satu temannya bernama Abi yang berprofesi sebagai penjaga perpustakaan di kampus itu. Seperti yang kalian lihat sendiri, Abi memiliki tanda lahir yang sedikit berbeda daripada umumnya. Yang dimana sebagian kulit wajahnya bercorak hitam dan terlihat seperti luka bakar. Setelah selesai membaca buku, Stephen dikejutkan dengan kehadiran Kuwait secara tiba-tiba. Stephen pun bingung kenapa Kuwait menemuinya pagi-pagi begini. Tapi setelah ditanya, ternyata Kuwait ingin berbicara mengenai sesuatu yang penting bersama Stephen. Saat itu juga Kuwait menyuruh Stephen untuk berkunjung ke rumahnya sepulang kuliah nanti. Singkat cerita, ia mendatangi rumah Kuwait yang terlihat tidak terawat. Kuwait sudah menebak bahwa Stephen akan datang dan ia menuliskan sebuah kertas yang berisi info bahwa ia sedang berada di ruang bawah tanah. Ketika masuk memang benar rumah Kuwait terlihat remang-remang dan keripik secara tidak langsung. Sambil melihat-lihat Stephen pun menemukan ruangan bawah tanah itu dan melihat Kuwait sedang melukis. Setelah selesai melukis, Stephen mani Kuwait yang lagi mandi. Stephen diajak oleh Kuwait untuk bahu-membahu mengenai tugas yang berkaitan dengan kelulusan Stephen. Kebetulan jurusan yang ditempuh oleh Stephen adalah sinematografi dan jurusannya tempuh oleh Kuwait adalah filsafat. Dari kedua hal ini, Kuwait mengajak Stephen untuk melakukan survei mengenai ketakutan pada setiap orang dan apa yang menyebabkan ketakutannya. Dalam melakukan survei ini tentunya Kuwait peralatan editing dan juga recording yang mumpuni. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Cheryl yang sedang melakukan proses pembuatan dari sebuah film. Cheryl yang berada satu jurusan dengan Stephen pun diajak oleh Stephen untuk bergabung dengan kelompoknya. Sesuai kebutuhan perekaman, Stephen membutuhkan seorang editor yang tentu saja berpengalaman di bidang tersebut. Enggak perlu waktu lama, Cheryl pun tertarik dengan ajakan ini dan langsung setuju untuk bergabung. Lalu proses pencarian narasumber juga disebar lewat brosur-brosur dan ditempel di setiap dinding kampus. Untuk lokasi recording dari wawancara ini akan berlangsung di kediaman yang pastinya tergolong sepi. Hebatnya cukup banyak narasumber yang bersedia untuk ditanya-tanya mengenai ketakutan mereka. Setiap orang bercerita tentang pengalaman hidup mereka masing-masing sambil direkam menggunakan kamera. Namun sayangnya semua ketakutan yang diharapkan sangat tidak sesuai dengan kemauan dari seorang Kuwait. Kalau begini, mereka perlu mencari narasumber lagi dan tentunya akan memperpanjang waktu. Ketika itu juga, Cheryl pun sengaja menawarkan dirinya untuk ditanya-tanya sekaligus direkam. Cheryl bercerita bahwa sewaktu ia masih kecil, ia selalu ingat mengenai ayahnya yang bekerja sebagai penyembelih hewan ternak.
Setiap ayahnya pulang ke rumahnya pada tengah malam, selalu mencium bau darah kering yang begitu amis dan membuat dirinya tidak suka terhadap daging. Bahkan dari pengalaman masa kecilnya Cheryl selalu menghindari yang namanya daging. Apalagi sampai memakannya sebagai makanan. Sampai saat ini ia menjadi seorang vegetarian dan hanya mengandalkan vitamin untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Ketika giliran Cheryl sudah selesai, ia pun menyuruh Kuwait untuk bergantian diwawancara. Namun malah menolak dan menghindari proses wawancara itu. Lalu, salah satu narasumber yang bernama Yoshua mempunyai pengalaman paling menakutkan selama hidupnya. Yoshua bercerita bahwa ia pernah ditabrak mobil saat berumur 6 tahun. Dari insiden tertabrak itu membuat dirinya mengalami beberapa masalah. Yoshua dinyatakan gegar otak dan mengalami tuli selama 3 tahun akibat kecelakaan yang cukup fatal. Makanya Yoshua merasa kehidupannya mulai berubah dan menjalaninya seperti terisolasi dari dunia. Tapi untungnya berbagai perawatan yang ia dapatkan membuat pendengarannya menjadi normal secara perlahan. Karena narasumbernya masih kurang, Stephen juga mengajak Abby untuk menjadi narasumber sebagai bentuk bantuan menyelesaikan tugas. Namun tidak seperti yang lainnya, Abby berkata bahwa ia ingin proses wawancara itu dilakukan di apartemennya. Pada malam itu juga, Stephen berkunjung ke tempat tinggal Abby untuk menyelesaikan proses wawancara. Abby pun langsung menceritakan pengalamannya ketika ia masih berada di taman kanak-kanak. Hari pertama ia masuk sekolah benar-benar tidak dilupakan sepanjang hidupnya, yang dimana ia baru saja duduk 10 menit tapi sudah dikucilkan oleh murid lain. Beberapa anak murid langsung bertanya apa yang salah dengan wajah Abby ini. Dari kejadian itu, Abby tersadar bahwa ia mempunyai sesuatu yang memalukan. Hal ini menjadi dilema bagi Abby dan ia selalu membandingkan dirinya dengan wanita lain. Maka dari itu Abby selalu merasa insecure ketika bertemu dengan seorang pria yang baru ia kenal. Tidak lama dari itu, Abby bertanya apakah ia bisa menunjukkan sesuatu kepada Stephen. Ya tentu saja Stephen pun bingung dan cuma bisa terdiam dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Abby. Tapi ternyata, Abby menunjukkan seluruh badannya kepada Stephen dan mengajaknya untuk nempel-nempel. Namun Stephen menolaknya dan berkata bahwa ia tidak cinta dengan Abby. Dengan kata lain, Stephen sudah berpacaran dengan perempuan lain yang jelas-jelas perempuan itu adalah seorang Cheryl. Mau gimana lagi, Abby langsung sakit hati dan ia tidak menyangka perasaannya akan ditolak secara mentah-mentah. Ketika esok hari, datang ke apartemen Abby dan berkata bahwa Stephen menyuruhnya untuk mengambil kamera. Ya seperti yang kita tahu dari kejadian semalam membuat Abby dan Stephen sama-sama menahan gengsinya. Namun, Kuwait merasa ada sesuatu yang tidak beres pada diri Abby. Bisa dibilang insting dari seorang sangat sadar bahwa Abby merasa minder dengan laki-laki yang baru ia kenal. Tanpa bertele-tele, Kuwait langsung merayu Abby dan memuji segala kekurangannya menjadi kelebihan. Tentu saja perasaan putus cinta membuat Abby menjadi bodoh dan ia malah menerima ajakan Kuwait untuk nempel-nempel. Beberapa hari kemudian kegiatan wawancara mulai dilanjutkan untuk kesekian kalinya. Kali ini narasumber yang berniat untuk ditanya-tanya adalah seorang perempuan berambut ungu. Perempuan ini bercerita bahwa ia mempunyai agorafobia atau gejala berupa rasa panik yang berlebih. Ia berkata akibat agorafobia ini ia pernah mencoba untuk bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri. Namun percobaannya gagal dan menyebabkan luka sayap di lehernya. Tapi lagi-lagi Kuwait langsung memberontak dan berkata bahwa perempuan ini hanya mengarang-ngarang cerita. Benar saja, Kuwait malah melepas tempelan di leher perempuan itu dan mengusirnya saat itu juga. Stephen dan Cheryl tidak habis pikir, kenapa Kuwait malah menginginkan sebuah pengalaman yang benar-benar nyata. Padahal kalau Kuwait enggak ribet kayak gini, pasti tugas Cheryl dan Stephen sudah kelar dari jauh hari. Tapi gue tidak terima dengan perkataan mereka dan menghancurkan seluruh peralatan yang Cheryl pinjamkan. Kuwait juga berkata bahwa ia sejujurnya tidak peduli dengan tugas mereka melainkan ia ingin mendalami survei ini lebih dalam lagi. Ya dari perbuatan kue itu, Cheryl jadi kecewa dan pergi meninggalkan Stephen. Saking emosinya, Stephen saat itu juga langsung menonjok wajah kue dan membuat gua puas banget. Kemudian statement pun diberitahu oleh salah satu temannya yang berkata nilai tugas akhir sudah keluar. Betapa kagetnya ia setelah melihat namanya dan Cheryl terpampang dengan nilai B+ padahal file penyimpanannya masih berada di rumah Kuwait.
Pada malam hari, Kuwait datang menemui Stephen dan ia minta maaf mengenai semua yang sudah terjadi. Kuwait juga berkata bahwa dirinya lah yang mengumpulkan tugas akhir milik Stephen dan juga Cheryl. Dari perkataan itu, Kuwait juga berjanji akan mengganti seluruh peralatan Cheryl. Bahkan, Kuwait dengan senang hati menawarkan Stephen untuk menumpang pulang. Ya mau tidak mau Stephen menerima tawaran Kuwait dan memaafkan segala perbuatannya kemarin hari. Di tengah perjalanan, Kuwait merayu Stephen untuk melanjutkan kembali survei yang sudah mereka lakukan. Mendengar hal itu, Stephen pun bingung untuk apa lagi penelitian dilanjutkan apabila tugas kuliahnya sudah selesai. Lalu Stephen pun berkata jika ingin diteruskan maka teruskanlah dengan dirimu sendiri. Lagi pula seluruh kegiatan ini dilakukan berdasarkan idemu sendiri. Sudah jelas. Kue tidak terima dengan jawaban Stephen dan ia berencana untuk menabrakkan mobilnya ke jalan buntu. Hal gila ini sengaja dilakukan oleh Kuwait untuk mengobati rasa takut yang dimiliki oleh Stephen. Tapi untung saja Stephen berhasil menarik rem tangan dan membuat mobil itu berhenti mendadak. Dari kejadian ini ia semakin tidak percaya dengan seorang dan meninggalkannya sendirian saja. Di sisi lain, Cheryl secara diam-diam mendatangi rumah Kuwait untuk mengambil beberapa alat. Namun sialnya, lampu rumah Kuwait malah putus secara tiba-tiba. Dalam keadaan gelap seperti ini, Cheryl sengaja pergi ke ruang bawah tanah dengan niat mencari bohlam. Tanpa disengaja, ia menemukan sebuah pintu yang tertutup oleh lemari dan juga kardus-kardus. Kemudian Cheryl yang penasaran dengan ruangan itu pun masuk secara sengaja. Ia melihat banyak sekali lukisan-lukisan wanita tapi anehnya semua lukisan
waktu untuk menyelamatkan Abby yang kehabisan darah. Yoshua yang tidak bisa mendengar lagi secara permanen sudah berada di rumah sakit. Begitu juga dengan Abby yang mengalami rusak kulit di sebagian tubuhnya. Stephen tidak habis pikir bagaimana bisa kedua teman kampusnya menjadi korban kejahatan Kuwait. Stephen yang sedang emosi langsung mengambil sebuah kapak yang terdapat di rumah sakit itu. Sedangkan Yoshua secara diam-diam berjalan dari tempatnya dan mengintip Stephen yang ingin pergi. Saat itu juga Stephen mendatangi rumah Kuwait untuk membalaskan dendamnya yang ditahan selama ini. Kuwait yang melihat Stephen membawa kapak langsung teringat kejadian masa kecilnya. Ia malah kabur menghindari Stephen dan bersembunyi di dalam kamarnya saja. Tapi entah bagaimana Kuwait berhasil mengatasi rasa takutnya dan ia keluar dari kamar itu sambil menjewer Stephen. Ketika itu juga Kuwait memperlihatkan sebuah rekaman kepada Stephen yang dimana di dalam rekaman itu terlihat seorang Cheryl sedang dikurung. Kuwait sengaja menempatkan Cheryl di suatu ruangan yang tentu saja tersembunyi dan tidak diketahui oleh siapapun. Ruangan itu Cheryl sengaja dibiarkan lapar dan hanya disiapkan satu piring makanan berisi daging busuk. Seperti yang kita tahu, ketakutan terbesar yang dimiliki oleh Cheryl adalah mencium bau daging maupun memakannya. Apalagi daging yang disediakan sudah busuk seperti ini. Kuwait sendiri ingin tahu seberapa kuatkah seorang Cheryl melawan rasa takutnya. Saking takutnya, dari hari demi hari Cheryl mulai memasuki tahap halusinasi dan ketidakseimbangan mental. Ia juga tidak diperbolehkan untuk mandi sedikit pun. Untuk buang air besar dan air kecil Cheryl hanya menggunakan sebuah ember yang disediakan. Sejauh ini sudah 1 minggu Cheryl tidak makan dan hanya bertahan hidup menggunakan air mineral. Namun karena terlalu lapar, Cheryl mau enggak mau memakan daging yang sudah dipenuhi belatung. Benar-benar tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan sadisnya sampai ke tulang. Tidak lama kemudian terdengar ada suara pintu masuk yang terbuka di lantai bawah. Ternyata itu adalah Yoshua yang sengaja datang untuk membalaskan dendamnya. Kebetulan ia melihat kapak yang tadinya digunakan oleh Stephen untuk balas dendam. Sedangkan Stephen diam-diam berjalan turun dan mengambil sebuah pisau di ruangan dapur. Kuwait yang sedang berjaga-jaga sambil membawa pistol pun tidak sadar ada Stephen di belakangnya. Stephen berniat untuk menusuk Kuwait yang berada di depannya secara diam-diam. Tapi tiba-tiba ada Yoshua yang salah sasaran dan kapaknya menancap di dada Stephen. Sialnya lagi, Kuwait yang tiba-tiba berhalusinasi langsung menembak kepala Yoshua yang sedang memegang kapak. Kalau sudah kayak begini, yang diuntungkan dari semua kejadian adalah seorang Kuwait yang berhasil melawan rasa takutnya. Ya, pada saat itu juga Stephen yang sudah tewas langsung dibawa oleh Kuwait ke ruangan bawah tanah, namun ternyata di ruangan itu terdapat seorang Cheryl dan ia sengaja menempatkan jasad Stephen bersama dirinya. Dengan kata lain, kondisi kelaparan yang dialami Cheryl membuat Kuwait tahu persis bahwa nantinya daging ini akan dimakan oleh pacarnya sendiri. Oke deh guys, segini saja pembahasan dari film Dredd. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua nanti cabut dulu. Dah.